Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Kincin dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok pertemuan 13 kelas A ingin memaparkan materi kami tentang eksperimen dan survei research. Sebelum kami masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok pertemuan 13 kelas A. Yang pertama ada Amanda Syafira, Aisyah Yasmin, Della Fadilah, dan saya sendiri Mutia Latifah. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di pembahasan pertama ini ada eksperimen. Eksperimen adalah menguji sebab akibat, membandingkan dua atau lebih kelompok atau kondisi dan menentukan apakah perbedaan dalam hasil adalah hasil dari perlakuan atau hanya kebetulan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari juga sebenarnya kita sudah melakukan eksperimen seperti makan, terus berjalan, berbicara, mengendarai sepeda, berenang, itu merupakan sebuah keterampilan yang dikembangkan melalui eksperimen. Pada dasarnya, eksperimen ini melibatkan yang pertama itu mengambil tindakan, dan kedua mengambil konsekuensi dari tindakan tersebut. Oke, selanjutnya adalah eksperimen klasik. Eksperimen dirancang untuk menguji bagaimana harapan atau ekspektasi yang diberikan kepada individu dalam suatu situasi tertentu dapat mempengaruhi mereka. Eksperimen ini bertujuan untuk memahami bagaimana informasi tentang ekspektasi ini mempengaruhi perilaku subjek selanjutnya, terutama ketika mereka diminta untuk bekerja sama dengan mengambil keputusan. Nah, dalam eksperimen klasik ini terbagi menjadi 4 poin, yaitu yang pertama ada independent and dependent variables. Secara umum, dalam eksperimen baik variabel dependen dan independen tetap melakukan berbagai pengamatan selama pengumpulan datanya. Tetapi nanti setelah di akhir seperti penelitian kuantitatif pada umumnya, tetap memerlukan pengukuran dan observasi yang spesifik dan terstandarisasi untuk setiap variabelnya. Nah, yang kedua ada pre-testing dan post-testing. Pre-testing itu adalah pengukuran sebelum terkena stimulus eksperimen, dan post-testing itu pengukuran kembali setelah terkena stimulus eksperimen. Kemudian poin ketiga ada experiment and control groups. Kelompok eksperimen adalah sekelompok subjek yang terkena stimulus, dan sebaliknya kelompok kontrol adalah sekelompok subjek yang tidak diberi stimulus. Jadi pokoknya perbedaannya adalah kelompok eksperimen itu kelompok yang dipengaruhi oleh peneliti, dan kelompok kontrol adalah kelompok yang tidak dipengaruhi atau tidak terkena stimulus eksperimen. Tuh, kemudian yang terakhir ada the double blind experiment. Nah, dalam the double blind experiment ini ada namanya efek placebo. Efek placebo adalah ketika seseorang berpikir mereka diberi sesuatu yang akan membuat mereka lebih baik, terkadang mereka akan benar menjadi lebih baik gitu. Nah, ini berkaitan dengan pengertian dari the double blind experiment itu sendiri. Jadi the double blind experiment adalah eksperimen buta ganda karena kedua subjek ini tidak tahu apakah mereka masuk ke dalam kelompok eksperimen atau mereka masuk ke dalam kelompok kontrol. Kemudian selanjutnya ada selecting subject. Aturan utama pemilihan subjek dalam eksperimen berkaitan dengan komparabilitas kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Idealnya, kelompok kontrol mewakili seperti apa kelompok eksperimen jika tidak terkena stimulus eksperimen. Oleh karena itu, logika eksperimen mensyaratkan bahwa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol harus mirip mungkin. Nah, untuk menseleksi bagaimana pemilihan dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol ini ada 3 cara, yaitu dengan mengambil sampel probabilitas, yang kedua ada pengacakan, dan yang ketiga ada pencocokan.
Kemudian selanjutnya ada variation on experimental design. Nah, yang pertama ini ada pre-experimental research design. Cam, Cam, Campbell dan Stanley yang merupakan peneliti yang banyak berbicara tentang model-model eksperimen, membahas 3 desain, salah satunya yaitu pra-eksperimen. Desain ini disebut pra-eksperimen untuk menunjukkan bahwa desain tersebut tidak memenuhi syarat ilmiah desain eksperimental. Jadi kenapa mereka berdua mencetuskan ini karena mungkin saat eksperimen itu tidak memenuhi syarat, jadi dibutuhkannya pra-eksperimental dulu baru eksperimen. Gitu. Kemudian yang kedua ada validity issues in experimental research. Ketidakabsahan hasil sebuah eksperimen itu tidak bisa dikatakan akurat, baik secara internal maupun eksternal. Kalau di internal kan karena seperti sejarah, seleksi, demoralisasi, dan kemudian kalau dari segi eksternal itu ada perubahan di dunia ini kan cepat banget terjadi, jadi tidak bisa dipikirkan, tidak bisa disimpulkan dalam jangka panjang. Tuh. Lalu selanjutnya ada eksperimen setting. Di sini terdapat 3 bagian, ada desain faktorial, eksperimen berbasis web, dan eksperimen alami. Yang pertama ini desain faktorial adalah jenis desain eksperimen yang memungkinkan peneliti untuk memeriksa pengaruh beberapa variabel independen secara bersamaan, termasuk interaksi antar variabel-variabel tersebut. Lalu ada eksperimen berbasis web. Ini adalah jenis eksperimen yang dilakukan secara online melalui internet. Nah, di sini biasanya peserta terlibat dalam penelitian ini dengan mengakses situs web atau platform khusus. Yang ketiga ini ada eksperimen alami, yaitu jenis penelitian yang menggunakan peristiwa sosial atau kondisi yang terjadi secara alami untuk mengamati dan menganalisis perilaku. Lalu selanjutnya ini ada kekuatan dan kelemahan dari metode eksperimen. Jadi yang pertama ini adalah kekuatan. Nah, kalau di dalam eksperimen ini, peneliti ini dapat mengisolasi variabel tertentu tanpa gangguan dari pihak eksternal. Jadi hal ini memungkinkan identifikasi lebih akurat tentang apa yang sebenarnya mempengaruhi hasil dari penelitian. Tapi kelemahannya ini adalah eksperimen ini terletak pada potensi ketidakabsahan atau realisan lingkungan sosial dalam lingkungan laboratorium. Lalu ada etika dan eksperimen. Jadi di sini yang pertama ada penipuan terhadap subjek. Jadi eksperimen ini terkadang melibatkan penipuan terhadap peserta dengan tujuan untuk memelihara integritas eksperimen dan mencegah pengaruh dari pengetahuan subjek terhadap tujuan penelitian. Lalu ada kerugian psikologis bagi si subjek ini. Jadi eksperimen ini dapat menghadirkan subjek dalam situasi yang tidak biasa atau meminta mereka untuk mengalami pengalaman yang bisa mengakibatkan tekanan psikologis atau ketidaknyamanan. Berikut adalah studi kasus dari pembahasan eksperimen. Kami mengambil dari artikel jurnal karya Afif Husniyatur Roshida, Program Studi Psikologi Universitas Mula Warman Samarinda. Artikel ini dipublish tahun 2020 dan berjudul Efektivitas Terapi Film dalam Meningkatkan Empati. Studi ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat empati siswa di SMP Negeri 31 Samarinda yang semakin rendah akibat tingginya perundungan di sekolah tersebut. Awalnya penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan angket yang mengukur kemampuan empati siswa. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki tingkat empati yang rendah atau sedang. Nah, untuk mengatasi masalah ini, di dalam penelitian kemudian menerapkan terapi film sebagai intervensi terapatik. Maaf. Jadi hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kelompok yang menerima terapi film mengalami peningkatan empati yang signifikan, sementara kelompok kontrol yang tidak menerima terapi film
tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa terapi film efektif dalam meningkatkan empati siswa. Namun penelitian ini hanya mengukur efek segera setelah terapi film diberikan dan tidak mempertimbangkan efek jangka panjang dan terapi film terhadap tingkat empati siswa dalam jangka waktu yang lebih lama. Lalu yang terakhir adalah kaitan studi kasus dengan subbab eksperimen. Nah, dalam studi kasus tersebut, variabel independennya adalah pemberian terapi film, sedangkan untuk variabel dependennya adalah tingkat empati siswa. Penelitian tersebut menggunakan pengambilan sampel non-probabilitas dengan seluruh populasi siswa sebagai sampel awal. Kemudian, subjek dari penelitian tersebut diambil berdasarkan kriteria tertentu. Penelitian tersebut juga terdapat kelompok eksperimen serta kelompok kontrol. Nah, kekuatan dari penelitian tersebut adalah penggunaan desain eksperimen yang memungkinkan peneliti untuk mengontrol variabel yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Hal ini bisa meningkatkan tingkat validitas internal penelitian sehingga hasil yang diperoleh dapat dengan lebih akurat dikaitkan dengan efek dari terapi film itu sendiri. Namun, kelemahan dari penelitian tersebut adalah penelitian itu hanya mengukur efek jangka pendek setelah terapi film dan membiarkan efek jangka panjang dari terapi film terhadap tingkat empati siswa. Baik, itu dia tadi materi tentang bab eksperimen. Sekarang kita akan memasuki materi bab kedua, yaitu tentang penelitian survei. Nah, survei sendiri digunakan untuk tujuan deskriptif, penjelasan, dan eksplorasi. Survei biasanya digunakan dalam penelitian yang menggunakan individu sebagai unit analisisnya. Meskipun metode ini dapat digunakan untuk unit analisis lain seperti kelompok atau interaksi, beberapa individu harus berperan sebagai unit analisis tersebut atau yang biasanya disebut sebagai informan atau responden. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui tentang apa itu penelitian survei, sekarang kita akan memasuki ke pedoman dalam mengajukan pertanyaan survei. Yang pertama itu adalah menyesuaikan formulir pertanyaan, dimulai dengan menentukan apakah akan menggunakan pernyataan atau pertanyaan, serta pertanyaan dalam formulir akan bersifat tertutup atau terbuka. Menggunakan baik pernyataan atau pertanyaan akan memberikan fleksibilitas dalam mendesain penelitian serta membuat kuesioner jauh lebih menarik. Kemudian yang kedua, menjadikan item jelas. Tentunya item-item kuesioner harus jelas dan tidak ambigu, namun banyaknya pertanyaan yang tidak jelas dan ambigu dalam survei membuat poin ini perlu ditekankan. Kemudian yang ketiga adalah menghindari pertanyaan berlaras ganda. Seringkali peneliti itu menanyakan kepada responden satu jawaban atas sebuah pertanyaan yang sebenarnya memiliki banyak bagian. Jenis kuesioner ini sering disebut pertanyaan berlaras ganda dan tampaknya paling sering terjadi ketika peneliti secara pribadi mengidentifikasi diri dengan pertanyaan yang kompleks. Oke, kemudian pedoman yang keempat dalam mengajukan pertanyaan survei adalah kita harus bisa memilih responden yang kompeten dalam menjawab. Ketika kita meminta responden untuk memberikan informasi, tentunya kita akan bertanya kepada diri kita apakah mereka ini bisa memberikan jawaban yang kita inginkan. Oleh karena itu penting sekali untuk memilih atau menyeleksi responden yang ingin kita tuju. Kemudian yang kelima adalah kesediaan responden. Ketika kita sedang melaksanakan survei, tentunya kita harus mencari responden yang bersedia menjawab pertanyaan dengan sejujur-jujurnya, tanpa ada yang ditutupi sedikit pun. Karena hal ini nantinya akan berpengaruh kepada validitas data penelitian kita. Kemudian yang keenam adalah pertanyaan yang kita berikan atau yang kita ajukan haruslah relevan. Pertanyaan yang kita ajukan dalam kuesioner harus relevan bagi sebagian besar responden tentunya. Baik, kemudian pedoman nomor 7 adalah utamakan item pendek. Agar tidak menimbulkan keambiguan serta menunjukkan relevansi suatu isu, peneliti ini cenderung membuat pertanyaan yang panjang dan rumit. Nah, hal ini harus dihindari karena responden seringkali enggan ketika melihat pertanyaan atau pernyataan yang cenderung terlalu panjang dan bertele-tele. Kemudian hindari item negatif. Munculnya
unsur negatif pada item kuesioner membuka jalan bagi mudahnya salah tafsir. Nah, hal ini juga harus dihindari. Kemudian yang terakhir adalah hindari item dan ketentuan yang bias. Prasangka tidak memiliki definisi yang benar pada ahlinya. Akhirnya, apakah seseorang berprasangka buruk tergantung pada definisi kita mengenai istilah tersebut. Sehingga penting sekali bagi para peneliti untuk menghindari item pertanyaan kuesioner yang bias dan ambigu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konstruksi kuesioner. Kuesioner ini banyak digunakan untuk kebutuhan observasi dalam penelitian sosial. Meskipun kuesioner yang terstruktur sangat penting dan paling terkait langsung dengan penelitian survei, kuesioner juga banyak digunakan dalam eksperimen, penelitian lapangan, dan aktivitas pengumpulan data lainnya. Oleh karena itu kita akan mengetahui apa saja konstruksi-konstruksi dalam kuesioner ini. Oke, berikut adalah beberapa masalah format kuesioner. Yang pertama, format kuesioner umum. Format kuesioner ini sama pentingnya dengan sifat dan susunan kata dari pertanyaan yang diajukan. Kuesioner yang tidak disusun dengan benar bisa menyebabkan responden melewatkan beberapa pertanyaan. Kemudian, format kuesioner untuk responden. Dalam salah satu jenis item kuesioner yang paling umum, responden ini diharapkan memilih satu jawaban dari beberapa jawaban yang disediakan. Nah, dalam hal ini biasanya bentuk kotak-kotak adalah dengan jarak adalah format terbaik yang bisa diberikan kepada responden. Kemudian ada yang namanya pertanyaan kontingensi. Seringkali dalam kuesioner pertanyaan-pertanyaan tertentu ini relevan bagi sebagian responden dan sebagian lagi tidak. Nah, ini tuh disebut dengan pertanyaan kontingensi. Kemudian ada yang namanya pertanyaan matriks. Pertanyaan matriks ini biasanya ketika kita ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang memiliki kategori jawaban yang sama, dan format ini sendiri menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan format lainnya. Oke, baik. Selanjutnya pembahasan barang dalam kuesioner. Urutan penyajian item kuesioner juga bisa mempengaruhi tanggapan. Kemudian petunjuk kuesioner. Setiap kuesioner baik yang diisi oleh responden maupun diberikan oleh wawancara harus berisi instruksi yang jelas dan komentar pengantar jika diperlukan. Dan yang terakhir adalah menguji kuesioner. Nah, perlindungan paling pasti terhadap kesalahan adalah dengan melakukan pretest kuesioner secara penuh atau sebagian. Oke, kemudian kita akan masuk ke pembahasan kuesioner yang dikelola sendiri. Bentuk paling umum dari kuesioner yang dikelola sendiri adalah survei melalui surat. Namun ada juga beberapa teknik lain yang juga sering digunakan. Kadang-kadang mungkin tepat untuk memberikan kuesioner kepada sekelompok responden yang dikumpulkan di tempat dan waktu yang sama. Yang pertama, distribusi dan pengembalian surat. Metode dasar pengumpulan data melalui pos adalah dengan mengirimkan kuesioner disertai surat penjelasan dan amplop bermaterai beralamat sendiri untuk mengembalikan kuesioner. Kemudian pemantauan pengembalian. Saat kuesioner yang telah diisi dikembalikan, masing-masing kuesioner harus dibuka, di-scan, dan diberi nomor identifikasi atau ID. Nomor-nomor ini kemudian ditetapkan secara berurutan ketika kuesioner dikembalikan, meskipun nomor identifikasi lain telah ditetapkan. Kemudian surat tindak lanjut. Sederhananya, non-responden hanya dikirimi surat dorongan untuk berpartisipasi. Dampak dari pengiriman surat lanjutan akan terlihat pada kurva tingkat respons yang dicatat selama pengumpulan data. Pengiriman awal akan diikuti dengan peningkatan dan penurunan pengembalian berikutnya. Kemudian tingkat respons. Jika tingkat respons yang tinggi dicapai, kemungkinan terjadinya bias non-respons yang signifikan lebih kecil dibandingkan dengan tingkat yang rendah. Dan sebaliknya, tingkat respons yang rendah merupakan sinyal bahaya karena responden yang bukan responden cenderung berbeda dengan responden dalam hal lain selain dari kesediaan mereka untuk berpartisipasi dalam survei. Kemudian kompensasi bagi responden. Beberapa peneliti biasanya memberikan insentif kepada semua yang terpilih dalam sampel pada kontak pertama. Insentif ini bisa berbagai macam bentuknya, bisa uang tunai, kemudian dan lain-lain, dan itu disesuaikan dengan peneliti ya. Selanjutnya di sini ada survei wawancara, yang mana wawancara adalah metode alternatif untuk mengumpulkan data survei. Dan wawancara itu biasanya dilakukan dalam pertemuan tatap muka. Dan yang pertama di sini ada peran wawancara survei. Jadi survei wawancara itu biasanya memperoleh tingkat respon yang lebih tinggi dibandingkan survei melalui surat.
dan survei wawancara itu dirancang dan dilaksanakan dengan baik, itu dapat mencapai tingkat penyelesaian setidaknya 80 hingga 85%. Dan di sini, pewawancara itu dapat mengamati responden sekaligus mengajukan pertanyaan nih. Dan pewawancara itu harus bisa menjadi media yang netral, yang bisa menyampaikan pertanyaan dan jawaban. Dan untuk menghemat uang dan juga waktu, pewawancara itu tentu biasanya ditugaskan untuk menyelesaikan semua wawancara di wilayah geografis tertentu. Selanjutnya untuk petunjuk umum wawancara survei, itu cara pelaksanaan wawancara akan berbeda-beda tergantung populasi survei dan isi dari surveinya. Lalu di sini sebagai aturan, pewawancara itu harus berpakaian dengan cara yang mirip dengan orang yang akan mereka wawancarai. Dan dalam bersikap, pewawancara itu harus menyenangkan. Selanjutnya di sini ada keakraban dengan kuesioner, yang mana jika pewawancara tidak terbiasa dengan kuesioner tersebut, maka penelitiannya itu akan terganggu dan responden menghadapi beban yang tidak adil serta memakan waktu yang lebih lama dari yang diperlukan. Juga, pewawancara itu harus memahami spesifikasi yang disiapkan sehubungan dengan kuesionernya. Dan di sini selanjutnya ada mengikuti kata-kata pertanyaan dengan tepat. Jadi pewawancara itu harus diinstruksikan untuk mengikuti kata-kata dalam pertanyaan dengan tepat. Jadi sesuai. Selanjutnya dalam survei wawancara ada merekam respon dengan tepat. Jadi setiap kali kuesioner berisi pertanyaan terbuka, itu pewawancara harus mencatat jawaban tersebut persis seperti apa yang diberikan. Lalu, dalam menyelidiki tanggapan, pewawancara itu perlu menyelidiki jawaban yang cukup informatif untuk tujuan analitis. Namun dalam setiap kasus, penyelidikan tersebut harus benar-benar netral ya. Dan yang selanjutnya itu ada koordinasi dan pengendalian. Jadi apabila lebih dari satu pewawancara dilibatkan dalam suatu survei, itu upaya mereka harus dikontrol secara hati-hati. Dan pengendalian ini biasanya mempunyai dua aspek, yaitu melatih pewawancara dan mengawasi mereka setelah mereka mulai bekerja. Untuk selanjutnya, di sini ada survei telepon, yang mana survei melalui telepon itu terbatas pada orang-orang yang memiliki telepon saja. Bertahun-tahun yang lalu, metode ini tuh menghasilkan bias kelas sosial yang besar karena tidak menyertakan masyarakat miskin dalam survei ini. Nah, survei melalui telepon itu menawarkan banyak keuntungan nih yang mendasari popularitas modern saat ini. Yang mana dalam survei telepon itu salah satunya ada wawancara telepon dengan bantuan komputer. Salah satu inovasinya adalah hal ini, dan metode ini semakin banyak digunakan oleh peneliti survei akademis, pemerintah, dan juga komersial. Lalu pada tingkat respon dalam survei wawancara, meskipun survei wawancara cenderung menghasilkan tingkat respon yang lebih tinggi dibandingkan survei melalui surat, namun keberhasilan wawancara akhir-akhir ini itu menurun. Lalu seperti yang kita ketahui, selanjutnya di sini ada survei online. Survei online itu metode penelitian survei yang semakin populer nih dengan melibatkan penggunaan internet sebagai salah satu pengembangan paling luas di akhir abad ke-20. Yang mana pada survei online ini melibatkan perangkat daring, desain instrumen elektronik, dan juga meningkatkan tingkat respon. Selain itu, ada juga survei mode campuran, yang mana meskipun para peneliti terkadang menggabungkan survei tatap muka, surat, dan telepon, munculnya survei online ini itu telah meningkatkan perhatian nih terhadap potensi penggabungan teknik survei. Kombinasi teknik survei ini ternyata menghasilkan tingkat penyelesaian 100%. Nah, selanjutnya di sini ada perbandingan berbagai metode survei. Jadi, pertimbangan-pertimbangan ini mungkin penting bagi mahasiswa yang tidak memiliki dana dan ingin melakukan survei untuk makalah atau tesis. Nah, di sini kuesioner yang dikelola sendiri umumnya lebih murah dan lebih cepat dibandingkan survei wawancara tatap muka. Lalu, jika Anda menggunakan format surat yang dikelola sendiri, biayanya itu lebih mahal dibandingkan survei lokal. Namun sebaliknya nih, survei wawancara nasional yang menggunakan kontak tatap muka akan memakan biaya yang jauh lebih besar. Lalu juga dalam survei CHATI atau komputer itu menawarkan pemeriksaan lebih lanjut mengenai hal ini. Selain itu, wawancara biasanya mencapai tingkat penyelesaian yang lebih tinggi nih dibandingkan kuesioner yang dilakukan sendiri. Lalu ada juga keuntungan utama survei telepon dibandingkan survei yang dilakukan secara tatap muka, yaitu dari segi waktu dan juga uang.
yang mana wawancara telepon jauh itu lebih murah dan dapat dilakukan serta dilaksanakan dengan cepat. Lalu survei online itu memiliki banyak kelebihan nih, dan ada juga kelemahannya. Nah, kelemahan utamanya itu terletak pada sulitnya memastikan bahwa responden survei online memiliki populasi umum. Lalu, survei online ini sangat cocok untuk mempelajari perasaan orang-orang. Tak hanya itu, ada juga kelebihan dan kekurangan penelitian survei, yang mana di satu sisi survei itu bersifat fleksibel. Banyak pertanyaan yang dapat diajukan mengenai topik tertentu sehingga memberikan Anda fleksibilitas yang besar dalam analisis. Namun, penelitian survei juga memiliki beberapa kelemahan nih. Yang pertama, persyaratan standarisasi seringkali mengakibatkan pemasaran pasak bulat ke dalam lubang persegi. Lalu, item kuesioner yang terstandarisasi seringkali mewakili hal yang paling tidak umum dalam menilai sikap, orientasi, keadaan, dan juga pengalaman masyarakat. Selanjutnya di sini ada analisis sekunder, yang mana analisis sekunder adalah suatu bentuk penelitian di mana data yang dikumpulkan dan diproses oleh seorang peneliti itu dianalisis kembali, dan seringkali untuk tujuan yang berbeda-beda oleh peneliti lain. Contoh analisis sekunder yang paling terkenal saat ini adalah survei sosial umum atau GSS. Survei-survei ini dilakukan dengan tujuan agar data tersedia bagi para ilmuwan dengan sedikit atau tanpa biaya dan didukung oleh kombinasi pendanaan swasta dan pemerintah. Selanjutnya ada penelitian etika dan juga survei. Jadi penelitian survei itu hampir selalu melibatkan permintaan agar orang-orang memberi kita informasi tentang diri mereka sendiri yang tidak tersedia. Nah, selanjutnya kita masuk ke studi kasus survei research, yang mana pada jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah berjudul Pengaruh Penjualan Online di Masa Pandemi COVID-19 terhadap UMKM menggunakan metode wawancara. Studi kasus UMKM Salatmyo Timoho Yogyakarta. Jadi studi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari penjualan online selama masa pandemi COVID-19 terhadap UMKM Salatmyo Timoho. Jadi penurunan omset para pelaku UMKM itu sangat signifikan, termasuk juga lapangan usaha penyedia makanan dan juga minuman. Sehingga penjualan online menjadi strategi juga sarana pendongkrakan nih. Pada masa pandemi ini, UMKM itu sangatlah berpengaruh karena dapat menstabilkan perekonomian Indonesia. Kolaborasi oleh UMKM dengan bekerja sama dengan platform, marketplace, dan media sosial itu sangat membantu sebagai media pemasaran, promosi, dan juga penjualan online. Dari penjualan tersebut, maka kasus ini dapat dikatakan sangat berkaitan dengan materi yang diangkat, yakni mengenai survei research, yang salah satunya juga terdapat survei wawancara. Karena metode penelitian studi kasus ini adalah wawancara serta dokumentasi dengan pelaku usaha UMKM Salatmyo Timoho. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.